kabar anak-anak hebat? Masih tetap belajar ya? Baik, saat ini kita sudah sampai pada tema 2. Kita awali dengan subtema 1 ya, yaitu tentang pengertian energi, sumber energi, dan jenis-jenis energi. Yang pertama, tentang pengertian energi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi? Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya? Baik, kalau belum tahu, kita bahas satu persatu ya. Energi merupakan sesuatu yang tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari energi yang satu ke energi yang lainnya. Energi juga dapat dijelaskan sebagai kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sumber energi itu? Sumber energi adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menghasilkan energi. Nah, sumber energi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini adalah sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama atau memerlukan waktu jutaan tahun. Contohnya adalah semua bahan bakar yang ditambang, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Yang kedua, yaitu sumber energi terbarukan atau sumber energi dapat diperbaharui. Sumber energi ini diperoleh dari sumber daya alam yang tersedia melimpah di alam. Contohnya adalah matahari, angin, air. Sumber energi ini tidak dapat habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Baik, contoh sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari itu merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Nah, matahari ini mengandung energi panas dan energi cahaya. Manfaat dari energi matahari itu sangat banyak sekali. Hampir setiap hari kita sangat memerlukan energi matahari. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, menjemur kerupuk, menjemur padi, atau menjemur kayu bakar. Kemudian membuat garam. Bisa juga untuk membangkit listrik. Pembangkit listrik ini menggunakan panel surya. Kemudian kalau pada tumbuhan, energi matahari berfungsi untuk membantu memasak makanan atau proses fotosintesis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, matahari juga bermanfaat bagi tubuh kita loh, yaitu untuk membantu pembentukan vitamin D. Nah, jika digambarkan seperti ini, supaya lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ya, yang ini adalah pemanfaatan energi matahari sebagai pembangkit listrik. Nah, ini biasanya menggunakan panel surya. Biasanya digunakan energi di lampu merah. Jadi lampu merah ini otomatis energinya menggunakan energi dari cahaya matahari. Kemudian bagi kalian yang masih dalam tahap pertumbuhan, energi matahari ini sangat kita perlukan karena dapat membantu pembentukan vitamin D. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga, energi matahari bisa digunakan untuk mengeringkan benda yang basah, misalnya untuk menjemur pakaian, menjemur kerupuk, menjemur ikan asin, karena energi panas matahari bisa menguapkan kandungan uap air yang ada pada benda-benda ini. Kemudian bagi petani garam di tepi pantai, energi matahari berfungsi untuk membantu proses pembuatan garam yaitu dengan cara menguapkan air laut. Kemudian bagi tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri. Makanannya sendiri ini prosesnya dibantu oleh matahari.
Baik, yang berikutnya proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan atau proses memasak makanan pada tumbuhan itu terjadi di bagian daun. Yaitu kenapa terjadi di bagian daun? Karena di bagian daun ini zat klorofilnya atau zat hijau daunnya itu kandungannya paling banyak. Jadi zat klorofil adalah zat yang memberi warna hijau pada daun. Nah, dalam proses fotosintesis itu membutuhkan air dan cahaya matahari. Kemudian zat yang dihasilkan adalah zat tepung atau glukosa dan oksigen. Oksigen yang kita hirup, kemudian zat tepung atau zat glukosa itu disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, bisa berupa buah-buahan. Nah, kalau dituliskan reaksi fotosintesis itu adalah seperti ini. Jadi, reaksinya adalah karbon dioksida ditambah air. Karbon dioksida rumus kimianya CO2 tambah air H2O. Dengan bantuan cahaya matahari diproses di klorofil atau di bagian daun tadi, dia akan menghasilkan zat glukosa dan oksigen. Nah, oksigen ini dilepaskan ke udara sehingga membuat lingkungan kita menjadi segar kalau di sekitar kita terdapat banyak tumbuhan. Kemudian zat glukosa tadi bisa disimpan dalam bentuk buah. Nah, yang kedua, contoh sumber energi berikutnya adalah air. Jadi air itu yang dimanfaatkan adalah arus air. Kenapa? Arus air ini dapat menggerakkan generator yang dapat membangkitkan energi listrik. Kemudian air yang bergerak juga dimanfaatkan untuk menggerakkan papan luncur, misalnya olahraga selancar dan sebagainya. Yang ketiga, angin. Sumber energi angin dimanfaatkan kalau kalian suka bermain layang-layang, tentunya membutuhkan angin yang banyak. Kemudian kalau bagi nelayan bisa untuk menggerakkan perahu. Nah, energi angin ini juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik, yaitu menggunakan alat yang berupa kincir angin. Yang keempat adalah makanan. Makanan itu merupakan sumber energi. Ada yang tahu energi apa? Sumber energi apa? Iya, betul. Jadi energi makanan yang terkandung dalam makanan itu adalah energi kimia. Makanan diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas. Tanpa adanya makanan, kita akan menjadi lemah. Jadi tidak bisa, kalau tidak makan, kita lemah, tidak mempunyai energi untuk beraktivitas. Nah, di dalam tubuh supaya makanan itu bisa dimanfaatkan, dia harus diproses di saluran pencernaan menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, proses pencernaannya ini bisa berlangsung. Contoh sumber energi yang berikutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari penguraian mikroorganisme yang terbentuk selama jutaan tahun. Sehingga minyak bumi ini sering disebut sebagai bahan bakar fosil karena pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Minyak bumi biasanya diperoleh dengan cara ditambang. Penambangan minyak bumi dilakukan di darat atau di lepas pantai, biasanya dengan pengeboran. Nah, minyak bumi ini ditambang dalam bentuk minyak mentah. Wujud dari minyak mentah adalah seperti lumpur hitam. Untuk bisa digunakan, minyak bumi harus diproses, namanya proses penyulingan. Hasil penyulingan minyak bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gas LPG. Gas LPG ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor gas. Yang kedua yaitu bensin. Bensin digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga, solar. Solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel atau mesin pabrik. Oli. Oli biasanya digunakan sebagai bahan pelumas pada mesin atau rantai kendaraan agar tidak mudah aus.
Aftur banyak digunakan sebagai bahan bakar pesawat jet atau pesawat terbang. Yang berikutnya minyak tanah atau kerosin digunakan sebagai bahan bakar lampu minyak atau zaman dahulu juga banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor sumbu, tetapi untuk saat ini sudah sangat jarang digunakan. Aspal digunakan sebagai bahan pengeras jalan, kemudian lilin atau parafin digunakan sebagai bahan penerangan. Ada juga lilin yang digunakan sebagai bahan untuk membatik, namanya malam. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu listrik. Listrik ini merupakan sumber energi yang praktis karena mudah digunakan. Sebagian besar peralatan rumah tangga yang kita gunakan menggunakan energi listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi cahaya sehingga bisa menghidupkan lampu dan sebagainya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis energi. Yang pertama yaitu energi listrik. Seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, energi listrik ini adalah energi yang praktis karena mudah digunakan. Energi listrik banyak digunakan sebagai bahan penerangan, menggerakkan mesin, dan pembangkit listrik. Nah, kalau misalnya di dalam rumah tangga, energi listrik biasanya digunakan untuk menghidupkan lampu, menyalakan televisi, untuk menyetrika pakaian, atau menghidupkan rice cooker. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas disebut juga sebagai energi kalor. Energi kalor dapat diperoleh dari energi kimia dan energi kinetik dari benda-benda yang bergesekan. Misalnya, kamu bisa menggesekkan dua telapak tanganmu secara berulang-ulang, maka akan dihasilkan energi kalor atau energi panas. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia ini kita peroleh dari bahan makanan atau dari bahan bakar. Bahan makanan mengandung energi kimia berguna bagi tubuh untuk membantu kerja organ tubuh, menghangatkan suhu tubuh, dan untuk beraktivitas. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, kita membutuhkan makanan. Makanan itu mengandung energi kimia. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas. Kemudian untuk berolahraga, kemudian untuk berpikir. Jika kita kekurangan energi kimia, maka tubuh kita tidak berenergi atau akan mengalami lemas. Yang berikutnya, energi cahaya. Selain sebagai sumber energi panas, matahari juga merupakan sumber energi cahaya, sehingga matahari dijadikan sebagai sumber penerangan dunia. Energi cahaya juga dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, misalnya api unggun dan lampu. Yang berikutnya, energi kinetik. Energi kinetik disebut juga sebagai energi gerak. Energi kinetik diperoleh dari gerakan benda yang bergerak. Contoh pemanfaatan dari energi gerak adalah sebagai berikut. Aliran air dapat menggerakkan kincir air dan kincir air. Kemudian generator yang dipasang pada bagian turbin yang berputar dapat menghasilkan energi listrik. Nah, ini adalah contoh gambar dari kincir air. Pemanfaatan energi gerak pada kincir air dapat menghasilkan energi listrik. Makanya disebut sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang berikutnya adalah kincir angin. Kincir angin ini bentuknya ada bermacam-macam. Kalau di Indonesia bentuknya biasanya seperti ini. Tapi kalau di negeri Belanda biasanya adalah bentuk yang kedua. Nah, pemanfaatan energi gerak pada kincir angin ini juga dapat menghasilkan energi listrik. Sering disebut juga sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu dari kata angin. Kedua alat ini pada dasarnya akan menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan generator.
Generator dihubungkan ke turbin, kemudian turbin digerakkan oleh tenaga kinetik atau tenaga gerak dari air atau angin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan Daiva tentang sumber daya alam. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian sudah memahami materi pada tema 2 subtema 1 ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal pada link berikut. Tetapi, jika kalian belum memahami, kalian bisa membaca ulang materi ini. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.